Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat, sehat, panjang umur, waktu luang, sehingga kita semeracaan bisa berkumpul lagi di majlis ilmu ini dengan niat, dengan tujuan mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah, ampunan Allah, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khatimatu hadal umri fi asya tattasilu bima taqaddama wa tan'atifu alaihi. Penutup daripada fase umur ini, yaitu fase kedua ketika mana seorang insan lahir dari parut ibunya, muncul ke dunia, melewati masa halus, lanjut masa remaja, sampai masa tua, sampai tua renta, sampai meninggal dunia. Penutup dari pembahasan fase umur ini, fi asya tattasilu bima taqaddam wa tan'atifu alaih. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah lewat dan hal-hal yang saling bersambung satu sama lain berkaitan dengan pembahasan yang lewat. An Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mauludu hatta yablughal hinta ma amilahu min hasanatin kutibat liwalidayhi wa in amila sayyi'atan lam tuktab alaihi wala ala walidayhi. Ujar Nabi, seorang bayi yang lahir sampai bayi tersebut tumbuh besar mencapai umur balik, apapun yang diperbuatnya dari perbuatan yang baik, pahalanya dicatat gasan kedua orang tuanya. Dan apabila si anak tersebut berbuat jahat atau dosa, maka tidak dicatat dosa tersebut bagi anak dan tidak dicatat pula bagi kedua orang tuanya. Ujar Nabi, kekanakan tuh dari lahir sampai inya sebelum balik. Dari bayi lahir sampai kurang lebih umur 13 tahunan, karena biasanya balik umur 13. Intinya kalau mimpi basah atau keluar mani, balik kekanak. Kalau perempuan ketika mana sudah mengeluarkan darah haid, balik perempuan itu. Sebelum sampai balik kekanakan itu, kalau berbuat nang bagus-bagus, kekanak tadi sembahyang, mengaji Al-Quran, bersolawat, dzikir, pahalanya dicatat gasan kedua orang tuanya. Apabila si anak berbuat dosa, belum balik, menggawi hal nang kada bagus, bepandir pandiran nang kada baik misal, maka
kada dicatat dosa bagi si anak. Begitu pula dosanya kada tercatat gesan kedua orang tuanya. Fa idza balagal hinta wajara alaihi alqalam. Apabila si anak itu balik, kemudian pena catatan amal sudah mulai berjalan, pena atau pulpen catatan amal sudah mulai berlaku bagi si anak, amarallahu subhanahu al malakainil ladaini ma'ahu yahfadhanihi wa yusaddidanihi. Ketika si anak sudah balik, Allah akan memerintah kedua orang malaikat yang membersamainya agar menjaga anak yang balik tadi dan memberi petunjuk jalan yang baik gesannya. Jadi kekanakan itu jar Nabi kalau sudah balik, mimpi basah atau haid bagi binian, ada dua malaikat ditugaskan gasan menjagai anak tadi dan memberi masukan-masukan terus pada si anak agar berbuat baik. Ada dua malaikat itu. Tetapi kalau si anaknya kabangatan kelakuan, kada tahan dua malaikat. Tapi ada dua malaikat. Fa idza balagha 40 sanatan fil Islam. Apabila seseorang tadi tumbuh dewasa sampailah umur 40 tahun di dalam keadaan inya memeluk Islam masih, amanahullah minat salat, maka Allah akan amankan inya dari tiga hal. Allah akan beri jaminan keamanan dari tiga hal seseorang yang umur 40 itu. Yang pertama al-junun, kegilaan. Wajudam, penyakit kusta. Wal baros, penyakit lepra. Kalau seseorang 40 dah umur, terjaga insya Allah dari 63 ini. Potensi tiga penyakit ini insya Allah kada muncul. Karena selama 40 tahun inya baik-baik aja sudah. Fa idza balaga 50 sanatan. Kalau seseorang menggapai umur 50, ditakdirkan umur sampai 50 kada meninggal juga, khaffafallahu anhu hisabah, niscaya Allah akan meringankan hisabnya kena hari kiamat. Fa idza balagha 60 sanah. Apabila inya menggapai 60, belum meninggal juga, umur 60 tahun, razaqahullahu al-inabata ilaihi fima yuhibbu, niscaya Allah akan beri kepadanya perasaan hendak berbulik terus kepada Allah dengan berbuat apa-apa yang dikatujui Allah. Manusia itu jar Nabi kalau 60 inya muncul seorang kesadaran untuk berbuat kebaikan akhirat. Inabah. Seseorang kalau sudah tua 60 umur, pinggang rengkot, lintuhut babulak, mata kaur-kaur, gigi tertinggal gusik, talinya kada tapi mendengar, tangan gatar-gatar, akan otomatis jiwanya, hatinya tuh condong untuk berbuat amalan akhirat. Kenapa? Pulang dicari. Awak sudah nak begulak lintuhut dah. Otomatis kena al-inabah, akan muncul perasaan aku nih harus
berbekal gasan akhirat 60 dah umur. Kada lepas dari sajadah, kada lepas dari tasbih, kada lepas mengaji Al-Quran, kada lepas sembahyang duha, apalagi nang wajib. Kenapa 60 umur? Otomatis jar Nabi Allah anugerahkan perasaan inabah, hendak terus mendekati Allah bebulik. Dengan apa? Berbuat amal-amal yang dikatujui oleh Allah. Istighfar, sholawat, mengaji, sembahyang sunat-sunat, tahajud dan sebagainya. 60. Fa idza balagha 70 sanatan, apabila inya sampai 70 umurnya, belum meninggal juga, kai atau nini nih. 70 sampai umur, razaqahullahu, mohon maaf, ahabbahu ahlus sama. Ketika sampai umur 70, otomatis ujar Rasul, penduduk langit akan mengatujui ini. Penduduk langit akan mencintainya. Malaikat-malaikat senang dengan keberadaannya. Orang nang umur 70 tadi. Lakiyankah, biniyankah sama. Disayangi orang umur 70 itu oleh penduduk langit. Fa idza balagha 80 sanatan, kalau inya sampai umur 80, belum meninggal juga, kataballah subhanahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi. Allah akan tetapkan kebaikan-kebaikannya dan Allah akan melupakan semua perbuatan buruknya. Allah akan kokohkan kebaikannya, kada bakal hilang karena di akhirat. Sedangkan keburukannya selama dari balik sampai umur 80, tajawaza, Allah lupa akan kalau orang sampai umur 80. Artinya semakin bertua, semakin dapat banyak bonus-bonus. Kayak itu nih. Pian hendak dapat banyak bonus, jaga kesehatan dari wahyu supaya panjang umur. Pemakan diperhatikan, minuman diperhatikan, olahraga diatur, pahinakan diperhatikan, nang masih ketujuh berokok kurangi, nang masih ketujuh hal-hal yang memudaratkan ke awak jangan digawi. Karena orang semakin tua 60, 70, 80, semakin banyak bonus-bonus kesan akhirat. Umur 70 penduduk langit cinta lawannya. Umur 80 kada lagi dihapus kebaikannya, tetap kokoh. Sedangkan kejahatannya selama ini Allah lupakan berataan. Artinya ketika meninggal di hari kiamat habis. Kemudian lagi, fa idza balagha 90 sanatan, kalau sampai umur 90, banyak benar ada bonusnya 90. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan apa-apa yang akan diperbuatnya dari dosa. Kada ada dicatat apa-apa lagi untuk kejahatannya. Wa syafa'ahu fi ahli baitih, dan orang yang umur 90 tadi Allah akan beri wewenang kepadanya hari kiamat untuk memberi syafaat pada keluarganya. Nah disayangi nini kaidian yang 90-an belum meninggal. Pintar-pintar cari muha lawan kaidan nini yang 90-an. Karena sidin itu jar Nabi, hari kiamat dapat wewenang menjadi petugas. Apa tugas sidin? Siapapun dari kerabat sidin diberi syafaat sidinnya. Syafa'ahu fi ahli baitih, Allah beri wewenang gasan sidin menolongi kerabat keluarga nang kasusahan di hari kiamat. Orang nang menggapai umur 90. Makanya sayangi kalau masih bisi keluarga,
umur 90-an, sayangi sidin. Wa kana asirullah fil ard, dan orang yang berumur 90 tadi menjadi seseorang yang diawasi oleh Allah bagai tawanan di muka bumi. Artinya tawanan itu Allah perhatikan terus gerak-geriknya. Disayangi, siapa yang berbuat baik dengan yang umur 90, Allah balas dengan kebaikan juga. Siapa yang menolongi nini kain yang sudah umur 90, yang menolongi Allah perhatikan juga kebutuhannya. Asira Allah fil ard, bagai tawanan Allah di muka bumi. Artinya Allah yang memperhatikannya langsung. Orang umur 90 hidup masih, Allah tuh memperhatikan terus kepada ini. Yang menolongi akan Allah balas kebaikannya. Yang menggaduhi lebih-lebih akan Allah beri kenyamanan bagi hidupnya. Makanya sayangi. Ini ada kerabat 90, lawasnya ada mati sidin. Uyuh lapah menggaduh. Kena bakuncia, kena hendak ini, hendak itu. Nah ini kada benar. Sayangi orang tersebut, nang Tuhan itu inya dapat wewenang memberi syafaat hari kiamat. Siapa nang dikatujui sidin di dunia, itu nang kena diselamatkan sidin. La ilaha illallah. Fa idza rudda ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'an kataballahu lahu ma kana ya'ma fi sihhatihi minal khair wa in amila sayi'atan lam tuktab alaih. Setelah umur 90 nih, terus bertambah umur sidin 91, 92, 93 dan seterusnya, lalu menjadi pikun, dikembalikan kepada ardalil umur, pikun, atau bahasa kasar Banjar itu apa? Mengelilu, iyalah, mengelilu, pikun, ardalil umur dalam bahasa Arab. Yang tadinya tahu pinandulan orang, kada pinandu lagi. Yang tadinya lawan anak, ingat, kada ingat lagi. Kadang makan aja kada ingat, ditakuni sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Ini pikun ngarannya, mangalilu. Orang yang sudah sampai tahapan ini, ujar Nabi, Allah akan catat baginya seakan-akan inya beramal soleh sebagaimana ketika inya sehat sebelumnya. Kalau selama ketika sehat sebelumnya istiqomah berbuat amal soleh, salat tahajud, Quran, duha, lebih-lebih yang fardu, puasa sunnah, sampai pada pikun lalu kada ingat apa-apa. Apa-apa yang dirutinkan sebelumnya tetap Allah catat bagaikan inya menggawi itu. Adapun keburukan yang digawi sidin sebelumnya ketika masih sehat, lam tuktab alaih, kada dicatat, ujar Nabi. Nah itu, sayangi orang yang sampai umur itu, sayangi. Dzakara hadzal haditsa Syekh Ahmad ibn Ali bin Abil Qasim al-Yamani fil arba'in allati jama'aha fi ghufrani ma taqaddama min adh-dhunub wa ma ta'akhkhar. Yang menyebutkan hadis ini adalah Syekh Ahmad bin Ali bin Abil Qasim al-Yamani dalam kitab sidin yang berjudul Arba'in, yang mana sidin kumpulkan di dalamnya hadis-hadis 40 buting di dalam bab ghufran ma taqaddama min adh-dhunub wa ma ta'akhkhar, hal-hal yang menjadi pengampunan atas apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. La ilaha illallah. Wa qala alaihi assalatu wassalam yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Nabi bersabda, seseorang itu akan meninggal dalam keadaan sesuai kebiasaannya ketika hidup. Dengarkan. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih, jar Nabi. Seseorang itu keadaan meninggalnya sesuai dengan kebiasaan inya hidup. Amun kebiasaan inya hidup bebaramang, pamuntungan rigat menyenyambat kurang terus,
matinya kayak itu juga kena menyambeti orang. Kalau semasa hidup lalai dengan kemaksiatan, matinya kayak itu juga. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau selama hidup kebiasaannya beribadah, ingat Allah Ta'ala, zikir, sholawat, istighfar, meninggalnya akan melakukan hal yang sama. Mudah ilatnya mengucap zikir ketika meninggal. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Dan seseorang itu dibangkitkan kelak di kuburnya, dibangkitkan dari kuburnya sesuai keadaan ia ketika meninggal. Kalau meninggalnya dalam keadaan maksiat, meninggalnya dalam keadaan menggawi dosa, di padang mahsyar ketika dibangkitkan dari kubur, keadaannya kayak itu juga. Ada kisah orang mati tergencet, lagi berzina pada lapas, mati. Sebagaimana keadaannya mati, kayak itu dibangkitkan. Naudzubillah min dzalik, lagi berzina. Atau mati sambil menghisap rokok. Barokah juga kan? Tahu mereknya apa? Atau mati hobi benar nonton bola, Liga Champion, Piala Dunia dan yang lain, dalam keadaan yang sama ia dibangkitkan. Dan itu bukan berarti kabar gembira, menakutkan ketika seseorang itu dibangkitkan dalam keadaan masih berkaitan dengan hal duniawi. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Nabi bersabda, "Idza aradallahu bil 'abdi khairan ghassalahu." Ujar Nabi, apabila Allah berkehendak untuk memberi kebaikan pada seorang hamba, ghassalahu, niscaya hamba tersebut akan dibasuh oleh Allah, akan dibarasihi oleh Allah. Qila, sahabat bertanya, wa ma ghusluhu, ya Rasulullah, bagaimana bentuk dibasuhnya tuh kayak apa? Qala, dijawab oleh Nabi, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautih. Bentuk dibasuhnya, jar Nabi, Allah akan beri taufik atau kemudahan agar inya beramal soleh sebelum inya meninggal. Apabila Allah berkehendak baik lawan seorang hamba, akan Allah basuh dulu hamba tadi, jar Nabi. Sahabat bertakon, kayak apa bentuk dibasuh tuh ya Rasulullah? Ujar Nabi, apabila Allah sudah hendak berbuat kebaikan pada seseorang, Allah akan permudah orang tadi beramal soleh, sembahyang, mengaji, salawat, istighfar di sisa-sisa umurnya, kemudian meninggal dalam keadaan itu bersih akhirnya, kan dibasuh. Bujur ketika bujang, macam-macam digawi, manyabu atau berjualan sabuk, sawat. Ketika berumah tangga, bercari duit dengan yang haram, jual beli yang haram. Ketika umur 40-an, menggawi nang kada-kada masih. Tapi ketika umur 60, karena memang si hamba ini Allah hendak baik, Allah ketunjuk lawannya, umur 60 diberikan kemudahan untuk taubat, lalu berbaik, sholawat, istighfar, menyesali perbuatan bahari, akhirnya meninggal dalam keadaan baik semacam itu. Ini yang dimaksud Nabi, ghassalahu, Allah basuh dia. Nah, ini hamba nang nyaman, puas lawan dunia dengan maksiatnya. Tapi ketika di ujung umur diberikan anugerah untuk bebulik bahasa. Nang ngalih itu ketika anum berbuat taat, soleh, solehah, sampai umur 40, soleh, solehah, baik, jauh dari maksiat. Umur 50 malah lain. Aku ini puluhan tahun dah beramal soleh, sekali hendak juga kayak orang, makan, minuman di warung jablay,
umur 50 dah. Lalu penasaran, apa gerang raminya mawarung di warung Jablay, pas mati. Puluhan tahun dia beramal soleh, matinya kada baik. Sakit, kayak itu posisi matinya, kayak itu dibangkitkan. La ilaha illallah. Tapi jarang yang terjadi itu, jarang ulama. Yang kebanyakan ketika anum sampai dewasa berbuat nang kada-kada 40-an ke atas, lalu inya berbaik, beramal soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu nang banyak jar ulama. Dan itu bagian bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam wa qad murra alaihi bi janazatin wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan belajar duduk di majelis ilmu, dijadikan hamba-hamba yang inabah, kembali terus kepada Allah, disadarkan lebih-lebih yang berumur sudah di antara kita, mudah-mudahan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkirna wa fakki ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'alil qatri unda wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan darma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama nadha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syur wa aqirra birridha min gal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusula manun waghfir sur anta akram man satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa alal alil kirami syuraba wa ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.